Kemudian berikutnya adalah pencipta itu satu atau dua. Nah, Allah Subhanahu wa taala laisa hunaka khaliqun ghairuhu, tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, Allah berfirman, "Hada khalqullah." Inilah semua yang kalian lihat ini yang ada di sekitar kalian dari ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqa alladziina min duni. Tolong perlihatkan kepadaku apa yang diciptakan oleh Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Ada enggak? Ya, tolong perlihatkan ciptaan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah dari selain Allah itu mana? Semua yang kalian ini adalah ciptaan Allah, tolong perlihatkan ciptaan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Nah, ini langsung makna istilahnya langsung dikatakan tidak akan pernah ada mampu menciptakan makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kalian masih bersekutu Allah dalam ibadah? Karena hakikat dari diskusi ini adalah mengajak manusia, ya, karena manusia secara fitrah pun, secara akal pun mengakui tidak akan mungkin ada dua pencipta. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Lau kana fihi ma'alihatun lafasadata. Hujah akliyah, syar'iyah, nakliyah. Kalau seandainya di langit dan bumi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, sungguh hancur langit dan bumi itu. Maksudnya gimana? Ya, Tuhan tadi tentu akan saling berebut. Makhluk akan saling menguasai. Akan ingin lebih tinggi dan ingin lebih mulia, semacam. Tidak terjadi yang dia ingin satu ingin menciptakan, satu lagi ingin membinasakan. Tidak terjadi makhluk ini. Lepas datang. Yang satu ingin malam, satu ingin siang, gimana jadinya? Ya. Nah, dalam ayat lain, la'ala ba'du ala ba'din. Tentu selalu sama lainnya akan saling, ya, menguasai dalam ayat lain. Nah, ini mukhatabatul uqul yang sehat itu sangat mudah memahami apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala tentang kemahasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian aruni madza khalaqu minal ard. Lihatkan kepadaku apa yang diciptakan oleh Tuhan-Tuhan dari selain Allah itu di bumi ini. Mana? Ya. Apa yang diciptakan di muka bumi ini salah satu ciptaan Tuhan selain Allah. Apa yang mereka ciptakan di muka bumi ini? Ini menunjukkan bahwa betapa orang-orang yang mempersekutukan Allah dalam tauhid rububiyah wa uluhiyahnya sangat begitu tidak masuk akal dan begitu sesatnya mereka. Maka Allah tantang mereka, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah itu, tolong perlihatkan apa yang diciptakannya di muka bumi ini. Ya, ini apa yang kalian lihat ini semua ada diciptakan Allah SWT, tolong perlihatkan apa yang diciptakan oleh Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Maka oleh sebab itu Allah mengatakan, mengajak kita untuk beribadah, yang mengatakan yang berhak ibadah itulah yang menciptakan kita. Makanya awal ayat bicara tentang ibadah kepada Allah saja, itu dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb yang telah menciptakan kalian. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb yang telah menciptakan kalian. Wal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian siapakah dia? Terkayakah dia? Nabikah dia? Orang wali? Siapapun kedudukan itu makhluk seperti kalian. Maka tidak ada berhak sepenuhnya dia kalian sembah, kalian mohon, kalian minta, apalagi setelah mereka mati. Ya ayuhannas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alul lillahi andada wa antum ta'lamun. Masih berbicara tentang kemahakuasaan Allah, dalil-dalil tentang maha esanya Allah, bahwa tiada yang berhak diibadati selain Allah. Karena semua yang di alam ini milik Allah, semua ini makhluk Allah, semuanya Allah mengatur, semuanya Allah beri rezeki. Ya, Dia telah menjadikan alladzi ja'alakumul arda firasan, menjadikan bumi sebagai tempat tidur, tempat tinggal kalian. Was sama' binaa'a, langit sebagai naungan. Ya, alladzi ja'alakumul arda firasan was sama' binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an. Dialah menurunkan air dari langit. Akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, lalu dengan air itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ya. Fala taj'alulillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan tanding-tanding bagi Allah. Sedang kalian sudah tahu bahwa tidak ada satupun yang mampu menciptakan, bahwa tidak satupun yang mengurus langit dan bumi, tidak ada yang mampu menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun.
maka jangan kalian sekutukan Allah dalam ibadah kalian. Lalu ayat berikut, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Ayat ini sebutkan oleh para Ibnu Katsir dan oleh Ibnu Katsir para ulama mufassirin. Ini ayat tentang sidqur risalah, tentang benarnya risalah Nabi kita Muhammad SAW bahwa dia adalah seorang rasul. Maka Allah katakan, jika kalian ragu tentang apa yang kami turun kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithlih. Datangkan satu surat saja yang seperti itu, yang sama seperti ayat surat Al-Qur'an tersebut. Ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Datangkan satu surat saja seperti Al-Qur'an itu. Wadu syuhada'akum min dunillah. Mohon panggil penolong-penolong kalian dari sisi Allah untuk membuat satu surat seperti Al-Qur'an. Ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalian ragu terhadap apa yang kami turun kepada hamba kami kita Allah SWT, fa'tu bi surah. Tolong datangkan satu surat saja. Memithli dari seperti Al-Qur'an ini. Wadu syuhada'akum min dunillah. Seru siapa saja yang bisa membantu kalian ya dari selain Allah. Lalu setelah itu fa in lam taf'alu, kalian tidak akan bisa melakukannya. Walan taf'alu, dan tidak akan pernah orang-orang serta kalian sampai hari kiamat tidak ada akan bisa. Itu penjelasan di situ. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ayat berikutnya beliau sebutkan adalah dalam surah Ar-Ra'd ayat 16. Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi. Apakah mereka menjadikan bagi Allah tanding-tandingan yang mampu menciptakan seperti ciptaan Allah? Fatasyabah khalqu alaihim. Apakah yang Tuhan-Tuhan yang kami mereka jadikan sekutu bagi Allah itu mampu menciptakan makhluk ya seperti ciptaan Allah ya. Lalu mereka ragu mana yang ciptaan Allah, mana yang bukan ciptaan Allah. Apakah demikian? Ini am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabah khalqu alaihim. Lalu mereka ragu mana, membuat mereka ragu ya tentang makhluk Allah. Qulillahu khaliqu kulli syai. Katakanlah Allah yang menciptakan segala sesuatu wa huwal wahidul qahhar. Dia Maha Esa lagi Maha Perkasa. Kemudian surah Al-Hajj, innal ladzina tad'u min dunillah. Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru dari selain Allah. Orang-orang maksudnya apakah itu makhluk, itu manusia dari makhluk Allah yang mulia, nabi dan para wali, ataupun malaikat atau jin, siapapun yang kalian seru dari selain Allah itu, tad'un, yang kalian seru dari selain Allah, kalian mohon hajat kalian, la yakhluqu dubaban. Itu makhluk enggak ada punya kekuatan apa-apa. Dia makhluk seperti kalian. Untuk menciptakan lalat saja enggak mungkin. Ya. Walau istama'u lahu, walaupun semua tuhan-tuhan yang kalian sembah itu ya kompak bersepakat mau ciptakan lalat aja enggak bisa. Bahkan dalam ayat yang lain dijelaskan seandainya lalat mencuri salah satu ya dari bagian Tuhan yang kalian sembah itu, apakah dia bisa mengejar lalat itu? Dha'ifut talib matlub, kata Allah, lemah yang meminta yang disembah maupun lalat itu yang lemah lagi tapi tidak mampu ya untuk dikejar oleh berhala yang mereka sembah itu. Nah, ini menunjukkan sesatnya orang-orang menyembah, beribadah, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam doanya dan permohonannya. Ya. Demikian juga surah An-Nahl ayat 20 dikutip oleh Syekh di sini, beliau menyebutkan di sini walladzina yad'una min dunillah. Ya, mereka-mereka berhala-berhala atau makhluk-makhluk yang mereka seru dari selain Allah itu la yakhluquna syai'an. Enggak menciptakan apa-apa mereka itu. Wa hum yukhlaqun, bahkan mereka itu diciptakan. Berhala-berhala yang mereka sembah. Ya. Apapun yang mereka sembah dari selain Allah, matahari, bulan, bintang, orang-orang soleh, para nabi, ya, jin, malaikat, la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Itu makhluk. Mereka tidak punya peran apa-apa terhadap makhluk. Mereka tidak menciptakan sesuatu pun. Dan mereka sendiri justru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat-ayat yang menjelaskan wajibnya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga firman Allah SWT surah An-Nahl ayat 17 di sini. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq?
Afala tadhakkarun? Apakah sama? Ya, yang menciptakan seperti orang yang tidak menciptakan, apakah sama itu? Apakah yang menciptakan seperti orang yang tidak menciptakan? Sehingga kalian menyamakan yang tidak menciptakan dengan yang menciptakan. Kalian samakan selain Allah dengan Allah dalam ibadah. Ya, afala tadhakkarun? Apakah tidak kalian mendapat pelajaran? Nah, ini ayat-ayat yang sudah begitu banyak dijelaskan di sini, ya, dan tentu masih banyak ayat yang lain, ya. Tapi ayat-ayat ini cukup, ya, memberikan penjelasan yang tegas dan jelas di mana Allah Subhanahu wa taala satu-satu yang menciptakan makhluk dan satu-satu yang berhak untuk diibadati. Itu kesimpulannya dari ayat-ayat ini. Wa mahadha tahaddi mutaqarrir, bersamaan dengan seringnya permintaan tantangan yang Allah sebutkan dalam ini, yang sudah sering Allah jelaskan ayat berulang-ulang itu kepada orang-orang kafir, ditantang mereka, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah itu, para kaum musyrikin menyembah selain Allah, siapapun yang kalian sembah, apakah dia menciptakan? Ataukah ragu kalian mana ciptaan Allah dan mana ciptaan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah? Ya. Bahkan Allah sebutkan mereka tidak menciptakan apa-apa dan mereka sendiri justru makhluk yang Allah ciptakan. Lam jadi ahadun annahu khalaqa syai'an, dan tidak ada seorang pun pernah mengaku dia telah menciptakan sesuatu. Wala mujarrad ad-da'wah, bahkan ada sekedar mengaku juga nggak ada yang mengaku bahwa Namrud tidak pernah mengatakan dia menciptakan manusia. Namrud juga tidak pernah mengatakan dia menciptakan matahari dan bulan. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdebat dengan Namrud, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Dia uhyi umit katanya, ya. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fa buhita alladhi kafar. Dalam surah Al-Baqarah juga Allah jelaskan di sini kisah ini. Tidakkah engkau lihat seorang makhluk, alam tara alladhi haja Ibrahim, yang seorang yang mendebat Nabi Ibrahim, yang dia diberi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam tara alladhi haja Ibrahim fi rabbih, yang mendebat Ibrahim tentang Rabbnya. An atahullahu mulka, yang dia telah diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Ibrahim berkata, Rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Ya, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbi an atahullahu mulka id qala Ibrahim. Ketika Ibrahim mengatakan kepada dia, Rabb adalah menciptakan dan menghidupkan. Menciptakan yang menghidupkan dan mematikan. Wah, dia juga mengatakan saya mampu menghidupkan mematikan. Dijelaskan para maksud yang menghidupkan mematikan itu adalah dia panggil dua tawanan, lalu satu dibunuh, satu dibiarkan hidup. Ini maksud dia mengatakan bahwa hidup matikan menurut penaksiran Namrud. Lalu Ibrahim tidak mau berpanjang debat dengan masalah itu, pindah kepada hujah yang langsung membuat Namrud keluh, lisannya tidak bisa berungkap apa-apa, ya, mulutnya terkatup. Fabuhital ladzi kafar fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Allah yang menerbitkan matahari dari timur, sekarang coba kamu pindahkan dari barat. Bisa enggak? Fabuhital ladzi kafar. Lalu dia tidak bisa, ya, terkatup mulutnya, terbelenggu lisannya, tidak bisa menjawab. Ketika Nabi mengatakan, coba kamu datangkan dari barat, kalau memang kamu bisa menghidupkan dan mematikan, sekarang matahari coba kamu datangkan dari barat. Yang Allah selalu mendatangkannya menerbitkannya dari timur. Baik. Kemudian begitu banyak ayat-ayat yang telah menantang para penyembah selain Allah itu untuk membuktikan ketuhanan makhluk-makhluk yang mereka sembah. Nah, kan tidak satu pun punya bukti mereka. Kemudian di antara dalil yang beliau sebutkan di sini, kalau tadi ada dalil itu dalil, ya, akal yang menyebutkan dengan Al-Qur'an, yaitu berbicara dengan apakah makhluk ini tercipta tanpa ada menciptakan atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka. Maka ini kulum disebutkan suatu yang diketahui secara pasti, setiap makhluk pasti ada yang menciptakan. Innal haditha labudda lahu min muhditsin. Suatu peristiwa pasti ada yang menjadikan, atau suatu kejadian atau makhluk yang baru
tiada yang menciptakannya. Yang kedua dalil yang dibukakan oleh Syekh di sini adalah intidam amril alam kullihi. Ini disebut di dalam ini masih dalil-dalil akal sebetulnya, tapi dikemukakan oleh Allah dalam Al-Quran maksudnya. Mukhatabah uqul, untuk bicara kepada orang-orang yang memiliki pikiran yang masih sehat pikirannya. Ya. Kalau di dalam kajian-kajian pembahasan ilmiahnya disebut ini dalil ala dilatul khalqi ala wahdaniyatillah. Bukti-bukti dari makhluk tentang satu yang menciptakan mereka banyak sekali. Di antara sini intidam amri alam kulli wa ihkamu, yaitu betapa alam ini disusun dengan sangat rapi, teratur, teliti, ya, semuanya kompleks, ya, bagaimana malam diatur, siang diatur, matahari terbit, terbenamnya bulan segala macam diatur Allah dengan sempurna mungkin. Bahkan tadi kita sebutkan manusia, dalam diri manusia ini banyak sekali tanda-tanda kemahakuasaan Allah dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka juga kadang-kadang Allah mengajak manusia untuk berpikir, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi, ya bergantinya malam dan siang, orang-orang yang punya pikiran akan menyadari bahwa semua ini adalah makhluk Allah dan betapa maha kuasanya Allah, ya, dan tidak ada sekutu bagi Allah SWT. Kalau seandainya ada sekutu bagi Allah SWT, tentu akan berantakan urusan makhluk ini. Akan berantakan urusan makhluk. Karena Tuhan akan mengambil kebijakan masing-masing terhadap makhluk. Nah, jadi makhluk mau mengikuti perintah Tuhan yang mana jadinya? Kata Allah ini sakit, yang satu Tuhan yang lain mengatakan enggak, dia sembuhkan. Jadi akhirnya Tuhan akan berantem gitu. Nah, ini dalil menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah di alam ini, menunjukkan tentang satu Maha Esa yang menciptakannya. Wa adalu dalilin, ini adalah dalil yang sangat kuat bahwa pengatur alam semesta ini adalah Maha Esa. Ilahun wahid. Satu. Wa rabbun wahid. Rabb yang satu, ilah yang satu, Rabb yang satu. La syarika lahu wa la munaza'ah. Tidak ada sekutu bagi yang, tidak ada yang mampu menandingi Allah SWT. Allah SWT katakan dalam firman-Nya, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin." Allah tidak pernah memiliki anak dan juga tidak pernah ada Tuhan lain bersamanya. Allah tidak pernah mengambil anak, tidak memiliki anak dan juga tidak ada Tuhan lain bersamanya. Karena kalau ada anak dan Tuhan lain, ya apa? Idzan, ini jawabannya. Idzan la dhahaba kullu ilahin mimma khalaq. Tentu setiap Tuhan akan menyendiri dengan ciptaannya masing-masing. Wala ala ba'dum ala ba'din. Nah, yang keduanya adalah masing-masing mereka akan berupaya lebih hebat, lebih unggul dari yang lainnya. Akan terjadi persaingan. Kalau seandainya ada Tuhan selain Allah di muka bumi ini, maka Allah SWT ajak pikiran manusia untuk menganalisa. Namun kadang-kadang ya orang-orang kafir menganalisa urusan-urusan duniawi, ya penelitian-penelitian, bahan-bahan yang mereka penelitian, kajian-kajian alam, ya luar biasa melakukan. Namun kadang-kadang pikiran mereka tidak berpikir yang menciptakan sebagai bahan-bahan yang mereka jadikan sebagai objek penelitian, siapa yang menciptakannya. Maka Allah SWT menafikan di sini adanya sekutu atau anak baginya atau tandingan bagi Allah SWT. Dengan dua kesimpulan. Ya, yang pertama, satu, idzal la dhahaba kullu ilmin bima khalaqa. Masing-masing Tuhan itu kalau ada Tuhan yang lain pasti dia akan menggondol, membawa makhluknya masing-masing, mengawasi, mengatur makhluknya masing-masing. Nah, yang kedua kesimpulannya tentu akan Tuhan itu akan berupaya unggul dari yang lainnya. Wala ala ba'du ala ba'din. Akan berupaya lebih hebat, lebih banyak makhluknya, lebih dan seterusnya, ya kan? Nah, ini dalil akli yang Allah kemukakan dalam Al-Quran untuk menafikan tentang adanya Tuhan selain Allah. Di sini ilah ya, tidak ada yang disembah. Kalau seandainya ada sembah selain Allah, tentu cemburu sembahannya. Yang disembah selain Allah, Tuhan yang lain tadi. Wah, kenapa kampung ini banyak menyembah kamu, tidak menyembah saya? Saya binasakan ini. Ini dalil-dalil yang membatalkan tentang pikiran-pikiran
kesyirikan yang ada di dalam benak manusia. Ya. Fa ilahul haq la budda yakuna khaliqan fa'ilan. Maka Allah, ilah yang hak, ilah yang berhak disembah, pastilah dia memiliki, ya, dia pasti adalah ayakuna khaliqan, la budda yakuna. Dia mesti adalah yang menciptakan dan yang berbuat. Kalau kana mau subhanahu ilahun akhar, seandainya masing-masing Tuhan itu Tuhan, kalau seandainya sama-sama kuat tidak akan mungkin. Ada Tuhan sama-sama semua kekuatannya, akan terjadi saling perebutan, perdebatan, saling bersaing. Kalau yang satunya lebih lemah, berarti yang satu yang kuatlah yang Tuhan, yang lemah itu bukan Tuhan berarti. Gitu. Nah, ini disebutkan di sini logikanya. Ya, diajak untuk berpikir, ya, menganalisa sedikit. Tapi analisanya sederhana. Orang-orang yang tidak cerdas pun paham tentang apa yang dikatakan. Makanya, ya, banyak orang-orang yang sederhana pikirannya memahami hal ini. Kecuali orang-orang pikirannya sudah dikotori oleh nilai-nilai kesyirikan, syubhat-syubhat filsafat dan segala macamnya, sulit dia untuk menerima hujah-hujah Al-Quran. Kalau seandainya ada Tuhan bersama Allah, sesembah yang lain selain Allah, yusyariku fil mulki, yang bersekutu dalamnya dalam menguasai alam ini, ta'allah an dzalika, maksudnya Allah dari hal itu, la kana lahu khalqun wa fi'lun, tentu dia masing Tuhan tadi punya ciptaan juga, tindakan juga, berbuat juga. Nah, gimana? Itu tidak akan mungkin mereka sepakat dalam setiap kondisi. Gitu. Wa hina idzin fala yarda syarikatal ilah al-akhir ma'ahu. Maka dia tidak akan pernah ada Tuhan lain mau ikut campur mengurus bersamanya. Bal in qadara ala qahrin syarikin, dan bahkan kalau dia mampu mengalahkan syarikatnya, sekutunya, dan dia tafarrudu bi mulki wal ilahiyah, dan dia bisa untuk, ya, tafarrud, ya, dan dia ingin untuk menguasai secara sendirian kekuasaan alam dan ketuhanan, ya, sifat ketuhanan. Ya, fa'ala, tentu pasti dia lakukan. Kalau Tuhan itu ada selain, ada dua gitu ya. Tentu akan terjadi masing-masing berusaha menaklukkan yang lain. Karena masing-masing akan menciptakan makhluk, masing-masing akan berbuat kalau seandainya ada Tuhan selain Allah. Tentu akan terjadi persaingan, perdebatan, dan mungkin akan terjadi, ya, pemaksaan, ya. Kalau Tuhan yang satu dan Tuhan yang lain. Maka ini suatu dalil yang membatalkan syubhat-syubhat orang yang mengatakan, ya, ada yang sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Terutama seperti umat-umat yang mengatakan ada Tuhan punya anak, atau Isa salah satu dari Tuhan yang tiga, atau Isa anak Tuhan segala macam. Ini dinafikan. Ya. Dalam Al-Qur'an. Kemudian pasti masing-masing Tuhan akan berusaha, kalau seandainya ada Tuhan yang lain, Allah akan berbuat, bertindak. Ya, kalau dia tidak mau bertindak, berarti ini bukan Tuhan karena dia lemah. Wa in lam yaqdir ala dzalik, jika dia tidak mampu, infarra bi nasibihi fil mulki wa khalq, dia akan menyendiri dengan bagiannya dari kekuasaan dan ciptaan. Di mana menyendirinya masing-masing raja dunia dengan, ya, ba'dhum ala an ba'din, antara sebagian mereka dari bagian yang lainnya dengan kekuasaannya. Fa yasul inkisam, tentu akan terjadi pembagian makhluk. Nah, kalau udah min ahadi salah satu umur, hal ini akan melazimkan tiga dari hal yang tiga. Yang pertama, imma yaqhara, kesimpulannya, imma dia akan menaklukkan yang lain, salah satu di antara kedua menaklukkan yang lain, sehingga dia yang memiliki kekuasaan mutlak sendiri, nah, bukan selainnya. Yang kedua, imma masing-masing akan menyendiri dengan ciptaannya. Nah, maka ini akan menyebabkan terpecah belah, terbagi-bagi dunia ini. Ya, matahari terbelah dan segala macam. Tidak akan terbenturlah makhluk ini, tidak akan teraturlah makhluk ini. Dengan adanya kekompakan, keteraturan alam semesta ini menunjukkan tentang satunya yang menciptakan. Maka dalam ayat lain Allah sebutkan tadi yang kita katakan, walau kana fihi alihatun la fasadata. Kalau seandainya ada Tuhan-Tuhan selain Allah di langit dan bumi, tentu akan hancur isi langit dan bumi inilah. Ya.
Wa imma yakuna tahta malikin wahid. Yang ketiga, imma berada di bawah satu penguasa, yaitu sang penguasa yang menguasai alam ini. Ya tasarruf fihima, yang dia berbuat mengatur dalam langit keduanya, dalam langit umum itu kaifa yasha, sesuai keadaannya. Wa yakunu huwal ilah, itulah Tuhan yang benar. Wa hum abiduhu, dan lain dari dia adalah makhluk hambanya. Wa hadha huwal waqi, inilah yang kenyataannya begitu, bahwa Tuhan itu hanya satu, sembahan yang hak yaitu hanya satu, sembahan yang hak itu hanya satu. Fa in lam yasul fil alam inkisam, ya, fa in lam yasul, karena tidak pernah terjadi di tengah alam ini inkisam, pembagian makhluk, pembagian kekuasaan. Wala khalal, ataupun terjadinya kerusakan-kerusakan. Ya, sebab daripada adanya dengan adanya dua Tuhan pemain. Mimma yadullu, ini menunjukkan tentang tidak terjadinya pembagian, terpecah belahnya makhluk ini, ya, menunjukkan tentang bahwa yang mengaturnya adalah satu. Namun dan tidak ada yang mampu melawannya dan mengkudetanya. Wa anna malikahu wahid, bahwa yang memiliki mengatur semua isi alam ini adalah satu. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Ini di antara dalil juga dalam menetapkan keesaan Allah adalah menciptakan alam ini dan atas segala ibadah hambanya. Jika dia Allah satu-satu menciptakan, tentu logika Allah saya satu-satu berhak untuk kita sembah. Karena selain Allah itu adalah makhluk yang tidak bisa membuat apa-apa untuk dirinya sendiri, apalagi untuk selainnya. Kemudian yang ketiga, beliau kemukakan dalil taskhirul makhluqat li ada'i wadha'ifiha wal qiyam bi khasa'isyana. Beliau ingin menunjukkan bagaimana setiap makhluk ini memiliki sifat tersendiri dan ketentuan-ketentuan masing-masing, bentuk masing-masing, tempat tinggal masing-masing. Ya, saya pernah jelaskan kepada mahasiswa di dalam menjelaskan mahasiswa yang saya katakan, di mana Allah telah mengatur kehidupan alam dengan sangat detail dan teliti. Ada makhluk yang keluarnya siang hari, ada makhluk yang keluarnya malam hari. Ya, laron, kalajengking, tikus, ular, binatang-binatang berbisa, ya, malam hari keluarnya. Coba kalau seandainya makhluk ini, ya, kan Allah memberi petunjuk kepada mereka, kapan mereka tidur, makan, apa yang mereka makan, itu siapa yang beri petunjuk kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqa fahada, yang telah menciptakan, dia memberi petunjuk. Petunjuk itu ada petunjuk dalam bentuk, ya, hidayah kauniyah Allah kepada bagaimana seorang anak ketika dia haus, dengan teman dia tahu untuk menyusui, ya, menyusu. Kemudian juga disebutkan bagaimana ular ketika menyelamatkan diri ketika dikejar, atau bagaimana burung. Itu semua Allah ciptakan, bagaimana mereka menjaga diri mereka, bagaimana mereka tahu tempat makan mereka, apa yang harus mereka makan, ya, dan mereka harus berkembang biak. Allah atur semua dengan teliti. Nah, kalau seandainya makhluk yang biasa malam keluar siang bersama manusia, gimana? Antum pergi kerja, ular nyebrang di jalan, tikus nyebrang di jalan, gitu kan, di pasar, di supermarket keluar, gini juga ikut keluyuran seperti manusia, gimana kira-kira? Ya kan, juga laron keluar, gitu kan, ya, nyamuk keluar juga siang hari, gitu ya. Gimana kira-kira? Allah Subhanahu wa taala atur semua dengan teliti, dengan sangat sempurna. Ya. Ini, ya, kemahakuasaan Allah SWT. Bagaimana tumbuh-tumbuhan Allah atur. Ya, tidak pernah tercampur. Jika antum menanam cabai di samping tebu umpamanya, tidak akan pernah cabai rasa tebu juga, tebu nggak akan rasa cabai. Allah sudah atur semua sifat-sifat bentuk-bentuknya. Ya, apa bentuk tebu, apa bentuk umpamanya buah kelapa, apa bentuknya buah nangka, Allah sudah atur dengan sangat. Subhanallah. Bagaimana rasanya nangka, bagaimana untuk menangka, bagaimana, ya, bagaimana Allah cocokkan semua, di mana, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyocokkan setiap pasangan juga, gitu. Ini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan satunya menciptakan makhluk ini. Falaysa hunaka makhluqun yasta'si wa yamtani an ada'i muhimmatihi fi hadzal qaul. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menolak dan menentang dari ketentuan yang telah Allah, ya, tugaskan untuk dia lakukan di muka bumi ini. Matahari diberi tugas, apa ketentuan matahari, bulan bagaimana, bintang bagaimana, angin bagaimana,
Air bagaimana? Allah Subhanahu wa taala atur semuanya. Wa hadza mastadalla bihi Musa, ini yang dikatakan oleh Musa kepada Firaun, ya, dan menimbulkan hujahnya ketika Firaun bertanya kepada Musa. Qala faman rabbukuma ya Musa? Kata Firaun kepada Nabi Musa dan Harun, siapa Tuhan kalian berdua wahai Musa? Ajab Musa, Nabi Musa menjawab dengan jawab yang sangat sempurna dan tegas, ya. Faqala rabbul ladzi a'ta kulla syai'in khalqahu. Ya. Kata Nabi Musa, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Rabb kami adalah yang telah memberikan segala sesuatu ciptaannya kemudian diberi petunjuk. Nah, petunjuk ini ada hidayah amma, hidayah khasah, hidayah kepada bagaimana setiap makhluk itu hidup, bagaimana dia membuat sarangnya. Lebah ditunjukkan bagaimana membuat sarang, bagaimana dia makan, apa kerjaannya yang sudah diatur Allah Subhanahu wa taala, membuat madu. Nah, ada burung bagaimana mereka membuat sarangnya, bagaimana melindungi dirinya. Ya, demikian pula ikan bagaimana mereka berkembang biak di dalam air, ya, dalam lautan. Ihsannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rabb kami adalah yang telah menciptakan semua makhluk dan memberi setiap makhluk itu khalqahu la'bihi, yaitu ciptaan yang sesuai. Manusia disesuaikan postur tubuhnya, rupanya, bentuknya, semua Allah tentukan. Ya, sehingga mata berada pada tempatnya, hidung pada posisi yang benar. Ya, coba kalau hidung ditaruh di kening bagaimana bentuknya, atau dibalik ke atas, ya, telinga menghadap ke belakang. Ya. Subhanallah. Padahal pernah kita bahas kan bagaimana dalam diri manusia ini ya ribuan tanda kemahakuasaan Allah dan maha esanya Allah. Kita sebutkan di bagian tubuh kita ada yang tulang atau bagian yang tumbuh, ya seperti kuku, ya ada bulu yang tumbuh dan panjang, ada yang tidak. Contoh, ya ada tulang yang tumbuh, ada yang tidak. Contoh gigi, gigi hanya pada batas tertentu dia tumbuh. Coba kalau gigi kita tumbuh kayak rambut, panjang terus setiap hari, naik terus. 1 mili sehari, gimana? 1 minggu sudah berapa panjang gigi gitu? Ya. Bagaimana kalau seandainya terlambat motong gigi, gimana antum makannya? Ini bulu alis kita ini, ya panjangnya tertentu saja, tidak terus panjang terus. Bagaimana kalau bangun tidur nanti ketutup nggak bisa melihat? Subhanallah, semua Allah Subhanahu wa taala sempurnakan ciptaannya dan ketentuan-ketentuan yang luar biasa.